kita mencoba merespon insiden yang terjadi pada hari Rabu malam Kamis di sebuah tempat yang konon menurut pengetahuan mengenai penyerangan kemarin oleh PWI-LS dan Abbas Buntet, teman-teman semua, Ustadz Alfian Tanjung beri pernyataan mengenai daripada niatan serangan PWI-LS terhadap pengajian Habib Rizik Syihab. Mari kita lihat dulu videonya, teman-teman. Apakah akan terulang kembali kejadian naas tersebut? Kita lihat dulu video penjelasan dari Ustadz Alfian Tanjung. Kita mencoba merespon insiden yang terjadi pada hari Rabu malam Kamis di sebuah tempat yang konon menurut pengetahuan saya bahwa memang acara itu sudah direspon sejak tanggal 12 Juli. Pihak PWI-LS yang ada di sekitar Pemalang itu sudah, atau Jawa Tengah sudah memberikan instruksi kepada PWI-LS di sekitar Pemalang, itu dari Batang, dari beberapa kota kabupaten yang ada di situ sudah diperintahkan untuk hadir, dan konon kehadiran mereka itu menjelang hari pelaksanaan sejumlah 600 orang, dan ini menjadi perhatian buat kita. Dan respon saya untuk masalah ini bukan persoalan sederhana. Ini jelas merupakan persoalan terencana, dan saya juga heran kenapa orang yang akan mengganggu polisi sepertinya melakukan pembiaran. Maksud saya, lakukan dong cegah tangkal. Biasanya Anda bersifat antisipatif. Ini kok sepertinya memberikan jebakan akseleratif, bahkan sepertinya malah berkoordinatif, malah berkolaborasi. Dan tentu ini satu dugaan yang tidak perlu Anda lalu merasa dicemarkan lagi. Yang jelas mestinya sebagai aparat negara bersikap untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan kemampuan untuk kepaduan secara sosial. Kalau begini caranya, posisi Anda bisa saya duga sebagai orang yang melakukan kilik jangkrik. Dan ini nanti ada alasan lagi, misalnya secara jauh untuk membubarkan persaudaraan Islam ini. Saya pikir lebay ya, dan saya pikir untuk situasi ini seluruh masyarakat Islam Indonesia harus memahami bahwa gerakan komunisme mendapatkan ruang yang sangat besar dengan dominasi Cina di Indonesia. Nah, Bu Alfian, ini kita melihat misalkan gini, PWI versus Wali Songo. PWI ini mengatasnamakan Wali Songo, padahal justru mereka berseberangan dan mencoreng nama baik Wali Songo. Yang pertama, Bu Alfian, Wali Songo memasukkan orang ke dalam Islam, tapi PWI malah memusuhi sesama orang Islam. Kedua, Wali Songo merangkul berbagai golongan, PWI justru malah memukul yang bukan golongannya. Yang ketiga, Wali Songo menghormati berbagai suku, PWI malah memusuhi orang di atas nama suku. 4, Wali Songo berdakwah, PWI malah menghalangi dakwah. Yang kelima, Wali Songo menebar kedamaian, PWI malah menciptakan kerusuhan di tengah perdamaian. Yang terakhir, Wali Songo amar ma'ruf nahi mungkar, Bu Alfian, tapi PWI malah nahi ma'ruf dan amar mungkar. Di sesi tengah ini, Bu Alfian, rasanya saya lihat pembegal nasab ini akan terus-terusan melakukan ini, dan saya bersedih, Bu Alfian. Untung masih ada FPI. Bagaimana, Bu Alfian? Silakan. Yang jelas, kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentu dengan berpikir jernih, dengan berpandangan yang tetap tenang, tapi kita tidak boleh lengah bahwa memang ini merupakan tahun-tahun penentuan buat mereka. Jadi mereka memandang bahwa kepemimpinan Pak Prabowo adalah kepemimpinan yang solid dengan kekuatan umat Islam. Kita ingin katakan Pak Prabowo itu adalah hijau, umat Islam itu adalah hijau. Hijau dan hijau tidak bisa berbenturan. Sekali lagi, untuk statement tengahan ini saya ingin mengatakan bahwa gerakan ini merupakan upaya untuk membangun teror, dan saya ingin tegaskan secara auratik bahwa ini bukan soal neo PKI, tapi ini adalah titisan PKI dan darah Palu Arit yang masih bergelegak, merah menjarah, yang buat kita harus dibaca dengan beberapa perspektif. Yang pertama, gerakan fisik yang dimotori oleh pemuda rakyat, yang dimotori oleh tentara-tentara rakyat, yang dimotori oleh para intelektual kiri sosialis komunis, dan tentunya orang-orang yang punya dendam dengan NU, punya dendam dengan Banser. Jadi ingat para teman-teman saudara-saudara dari Nahdlatul Ulama, mereka tuh punya dendam karena sesungguhnya yang menghabisi mereka di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah orang-orang dari Ansor. Yang lainnya
kita tentu harus memahami kerja mereka sekarang menggunakan aktor-aktor intelektual yang bermain super halus, super misterius, dan super tersembunyi. Dan saya menghimbau kepada seluruh teman-teman tentara dari seluruh angkatan, terutama angkatan darat, agar bisa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang masih hidup, yang usianya 80-an tahun, dari kelompok pemuda Ansor, kelompok Kokam, dan kelompok-kelompok Brigade PII, kelompok-kelompok Hizbullah Masumi, agar bisa diajak komunikasi. Karena gerakan ini menurut saya gerakan yang secara eskalatif akan mengarah kepada satu konfrontasi horizontal. Betul. Dan pihak kepolisian, saya meminta pertama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto segera ganti atau pecat yang namanya Listio Sigit. Betul. Yang berikutnya, polda-polda yang ada di Jawa Tengah diganti semua dengan polda-polda yang bukan termul, ya, bukan polda-polda termul, bukan parcok-parcok termul. Kalau termul masih dibiarkan, akan terjadi kolaborasi antara gerakan pemuda rakyat yang tidak berseragam dengan pemuda rakyat yang berseragam. Ada 5 hal yang saya sampaikan sebagai pimpinan Taruna Muslim yang juga membersamai teman-teman gerakan subuh milenial dan mencoba terus mendidik masyarakat untuk mempunyai wawasan politik Islam melalui gerakan memilih pemimpin amanah. Yang pertama, dibubarkannya Front Pembela Islam tanggal 30 Desember tahun 2020, berarti kurang lebih 6 tahunan yang lalu atau 5 tahunan yang lalu. Ini merupakan satu momentum PWI-LS muncul, dan dia dimotori oleh orang-orang yang dikenal sebagai Jenderal Baliho dan beberapa tokoh-tokoh yang mereka hadir di saat deklarasi PWI-LS itu yang pertama. Jadi ini catatan dari kita. Yang kedua, perlu diketahui, mungkin Bung Kameramen baik dicarikan nanti arsipnya, bahwa PWI-LS itu termasuk kelembagaan yang ditolak oleh PBNU. Betul, ada. Secara resmi, PBNU mengatakan bahwa tidak mengakui, tidak mendukung, dan tidak memberikan permakluman kepada Angkatan Muda NU, kepada Banom-Banom NU untuk bergabung dengan PWI-LS. Yang ketiga, saya meminta kepada GPK, perlu diketahui Bung Kameramen, kemarin itu bergabunglah antara Laskar FPI dengan GPK pada acara kita kemarin itu tanggal 23 malam itu. Nah, untuk itu GPK, Kokam, Banser lakukan koordinasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk, karena mereka melakukan kerja-kerja yang memang mirip seperti nenek moyang mereka, abang-abang mereka, kang mas mereka, yang akung mereka, yang uti mereka, yang melakukan gerakan-gerakan pembasmian dan proses-proses tindakan teror kepada umat Islam secara umum. Yang keempat, keberadaan senjata tajam yang dibawa oleh PWI-LS secara hukum itu pelanggaran hukum yang serius. Jadi kalau polisi tidak berhasil menangkap orang-orang yang membawa sajam, kami akan menduga bahwa polisi berkolaborasi untuk melakukan tindakan yang membahayakan nyawa manusia, dan itu bisa dilaporkan juga. Nanti kalau nggak bisa juga kepada, kita nggak mungkin lapor jeruk pada jeruk, ya mungkin kita akan lapor kepada pihak-pihak yang bisa yang bisa dimintakan masukan dan tindakan-tindakan yang patut. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, jika bermanfaat video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.